Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 12 Juni 2021 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Sabtu, pekan ke-10 dalam masa biasa. Hari ini juga merupakan peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Para sahabat, kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius, bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, sumpah adalah permohonan kepada Tuhan untuk menjadikan saksi terhadap kebenaran sebuah pernyataan. Pengucapan sumpah, kita tahu betul, misalnya ritual pengucapan sumpah jabatan sebelum pejabat pemerintahan dilantik. Mereka bersumpah untuk bekerja, mengabdi pada rakyat dan negara kita tercinta. Sayangnya, beberapa di antara mereka tidak sungguh-sungguh menghayati sumpahnya itu. Buktinya apa? Ada saja pejabat-pejabat yang kemudian ditangkap karena kasus korupsi. Nah, para sahabat, Tuhan Yesus melihat permasalahan yang sama dalam pengucapan sumpah. Di dalam Perjanjian Lama, sumpah hanya demi nama Tuhan. Bisa kita lihat dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 13. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kesungguhan sumpah dengan mengundang Tuhan sebagai saksi. Akan tetapi, orang-orang Yahudi mulai bersumpah demi hal-hal yang lain, demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Tujuannya adalah supaya ketika mereka tidak berhasil memenuhi sumpahnya, mereka tidak terkena hukuman seberat jika mereka bersumpah demi nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa setiap sumpah yang diucapkan, meskipun itu bukan demi nama Tuhan, secara tidak langsung tetap mengundang Tuhan sebagai saksi, karena segala sesuatu adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah sekali-kali bersumpah. Mengapa demikian? Karena
validitas perkataan seseorang seharusnya bukan dilihat dari sumpah yang diucapkan, melainkan dari hati orang tersebut. Percuma saja seseorang bersumpah jika di dalam hatinya tidak ada integritas. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau begitu, apakah kita tidak boleh bersumpah? Ya, sebenarnya di sini Yesus mengambil sumpah hanya sebagai contoh dari ajaran yang hendak ia sampaikan. Agar ketika kita mengatakan ya, itu sungguh-sungguh berarti ya. Kalau mengatakan tidak, itu berarti sungguh-sungguh tidak. Yesus tidak melarang orang untuk bersumpah. Yang dilarang Yesus ialah berkata berputar-putar, sehingga untuk memperoleh kebenaran orang harus bersumpah. Rasul Yakobus mengulangi ajaran Yesus itu dalam suratnya bab 5 ayat 12. Begitu pula juga contoh-contoh misalnya dalam Injil Matius bab 23 ayat 16 sampai 22. Misalnya bersumpah demi bait Allah, demi mezbah dan lain-lainnya, menunjukkan bahwa Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk bersumpah, tetapi meminta ketulusan dalam kata-kata itu. Yesus sendiri pun juga bersumpah, yaitu memanggil Allah Bapanya sebagai saksinya. Memang sama sekali tidak digunakan kata sumpah. Sumpah ini diberikan bukan karena Yesus tidak bisa dipercaya, tetapi karena pihak lain yang tidak mau percaya. Yesus menempatkan Allah Bapanya sebagai saksi ketika dia menunjukkan jati dirinya dan membela pekerjaannya. Dalam Yohanes bab 5 ayat 36 sampai 37 dikatakan, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, Yesus menyebut Allah Bapanya sebagai saksi. Sebagaimana juga diungkapkan oleh penginjil Yohanes, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yohanes bab 8 ayat 18. Demikian juga Rasul Paulus kerap kali juga menghadirkan Allah sebagai saksi untuk menyatakan sebuah kebenaran. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan, jadi, adakah aku bertindak serampangan dan merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya atau tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya atau tidak. 2 Korintus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Sekali lagi, dalam 2 Korintus bab 1 ayat 23, Paulus menghadirkan Allah sebagai saksinya. Paulus mengatakan, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Nah, para sahabat, Paulus adalah orang yang tulus dan tidak berbelit-belit. Namun demikian, Paulus memanggil Allah sebagai saksi untuk menyatakan kebenaran yang dia katakan. Para sahabat, dalam kitab Putra Sirak ada sebuah kalimat yang amat indah. Hati orang bodoh ada dalam mulutnya. Mulut orang bijaksana
ialah hatinya. Sirak bab 21 ayat 26. Hati yang baik selalu berkata ya jika memang benar ya, dan tidak jika memang benar tidak. Hati orang bodoh lokasinya salah, ada di mulutnya. Bicaranya tergantung dari kepentingannya. Nah, seandainya prinsip ini menjadi pegangan tiap keluarga, tiap komunitas, tiap kelompok sosial dan politik, dunia akan sungguh amat indah. Dunia akan seindah surga yang menjadi idaman dari setiap orang. Begitu pula, sebagaimana kata Rasul Yakobus, orang yang menguasai lidahnya adalah orang yang sempurna. Yakobus bab 3 ayat 2. Para sahabat, hari ini kita memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria yang merupakan satu paket dengan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Kalau kemarin kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus, suatu perayaan syukur kepada hati Yesus yang merupakan sumber cinta kasih Allah yang tak terbatas kepada umatnya. Maka hari ini kita diundang untuk meneladani Bunda Maria sebagai cinta kasih seorang hamba kepada Allah yang selalu menjawab ya kepada Allah, sekalipun mesti mengalami luka-luka dan penderitaan di dalam hidupnya. Dengan memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria, gereja menginginkan kita meneladani kesucian dan konsistensi hati Maria, di mana seluruh bangsa menyebut Maria orang yang berbahagia. Para sahabat, sudahkah kita memiliki hati seperti Santa Perawan Maria? Sudahkah perkataan kita menunjukkan integritas kita? Kiranya kita dapat terus belajar dari Bunda Maria untuk hidup menjadi orang yang sungguh bisa dipercaya dan berintegritas. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada sesama. Dan dengan demikian, kita sungguh akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka marilah para sahabat, kita memohon doa dan perlindungan dari Bunda kita, Bunda Maria, agar kita mempunyai integritas, kesucian, dan ketulusan hati seperti dirinya. Hati tersuci Santa Perawan Maria, izinkanlah kami mengikuti jejak-Mu dengan penuh kegembiraan. Mohonkanlah kami ketulusan hati, supaya kami senantiasa berbicara menurut kebenaran, seperti diajarkan oleh Yesus Putra-Mu. Tariklah kami untuk terus bersama Engkau dalam kesucian hidup. Hati tersuci Santa Perawan Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu ini. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 12 Juni 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.